sholat beleret pol, ya kan Ibu ya? Orang anak-anak ya masih bujang, wis kadung capek habis main. Lah Masya Allah, ibunya sampai capek ya Bu ya, bukai kontangi, kon sholat, bener apa bener? Apa putranya jenengan nggak begitu? Sama, tak kira anakku toh gitu ya. Ibu percaya nggak Bu ada alam di luar alam kita sekarang? Percaya? Nih, saya mau cerita sedikit satu aja. Saya banyak pengalaman ya, tapi kali ini satu aja. Nanti kalau diceritain kabur kampung ya. Ada Bu, sebagai bukti biar ibu tuh mantep ya. Ternyata ada alam selain alam dunia ya. Kalau yang dulu kita masih di kandungan sering kita sampaikan, sering saya sampaikan bahwa bukti kita itu di dunia kalau tidak ada percaya tidak ada alam akhirat, tidak percaya pada alam akhirat, kita mestinya mikir dulu ketika kita di rahim ibu itu hanya satu apa ini namanya jengkal apa ini namanya satu apa ya kalau bahasa Indonesianya apa ini jengkal ya nggak ada ya malah ya ini segini kan perutnya ibu ya 1,5 segini kan panjangnya lebarnya juga segitu ya. Nah kita hidup di sana loh Bu, berarti alam kandungan itu kecil banget ya, ya kan? Seberapa miliar, sepermiliar bukan kali miliar ya kan? Luasnya dunia, ya Pak ya, ya kan? Karena ketika begitu lahir, Masya Allah, ternyata rumah saja, masjid saja luasnya gini, berapa kali lipatnya rahim ibu, ya kan Bu? Burung sekabupaten, belum sedunia. Wah Masya Allah, itu baru bandingan alam rahim dengan alam dunia. Lah akhirat juga begitu Bu. Ketika kita masih di dunia nggak percaya adanya akhirat, mestinya berpikir ketika kita dulu dalam rahim ibu, kita nggak percaya kalau dikasih tahu sama orang, nak besok kamu kalau sudah lahir ada alam yang besar banget melebihi rahimnya bunda. Percaya nggak bayi yang di dalam rahim? Enggak, apa menunggu bisa mikir? Nggak percaya kan? Karena belum ngalami, masih di dalam rahimnya ibu. Ngerti nek alam ya segitu tok ya, bahkan tidak bisa berdiri di rahim ibu ya. Kalau ada apa bayi kok berdiri di rahimnya ibu, jangan sikile metu mengjaba. Saking sempitnya rahim ibu kan gitu ya. Nah, tapi ketika sudah di dunia, Masya Allah lipat berapa miliarnya dari perut bunda, dari rahim bunda. Akhirat juga begitu Bu. Kita di dunia hanya seluas ini, seluas-luasnya dunia ya segitu. Tapi besok yang namanya akhirat dikatakan luasnya seluas langit dan bumi, digabung. Tidak hanya bumi tok tapi juga sama langit. Percaya apa enggak? Nah, kalau enggak percaya harus istighfar dan syahadat lagi, karena itu berarti tauhidnya rusak ya. Ya, Masya Allah. Makanya kita enggak boleh yang namanya berpikir tauhid itu terlalu dalam ya, terlalu diusuk ke atas, karena lama-lama bisa apa? Karena akal kita yang enggak paham ya, enggak nyampe, akhirnya malah tidak percaya. Udah kalau udah enggak nyampe ya udah alah mikirin amat, bomat ya. Bodoh amat. Yang penting kita hidup beribadah kepada Allah, kan gitu ya Bu. Itu bukti. Nah sekarang satu lagi Bu, yang di akhirat itu ternyata manusia yang sudah di dunia ini banyak tidak berpikir. Makanya Al-Qur'annya sering bilang, afala tatafakkarun, apakah engkau tidak berpikir ya? Afala taqilun, apakah engkau tidak berakal? Iya, Al-Quran banyak begitu. Kenapa? Sebenarnya manusia itu disuruh hidup di dunia ini supaya menggunakan akalnya untuk mengetahui kekuasaan Allah, yang akhirnya nantinya supaya beriman dan memperkuat imannya serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi banyak manusia yang nggak beriman. Lah tadi sih malah nggak percaya tidak ada adanya Tuhan, kan aneh. Kalau menurut kita anehnya gimana?
Kalau orang-orang itu ya naudzubillah yang ateis itu, kita jenengan malah tidak masuk akal ya. Artinya itu aneh ya, merasa aneh kan? Masa kalau tidak percaya adanya Tuhan, lah yang bikin kamu itu siapa? Kan gitu ya? Ya kan? Lah wong sedangkan minum saja seperti ini ya Bu ya. Ya kan? Ada yang bikin enggak Bu? Ada ya? Meskipun kita tidak tahu, saya kan tidak tahu yang bikin siapa ini, tapi makasih ya, enak banget. Enak banget ya, Masya Allah ya. Nah Masya Allah, ini contoh, gelas ada yang bikin, handphone ada yang bikin, ini ada yang bikin, air ada yang bikin. Meskipun kita tidak mengenal yang bikin, tidak melihat yang bikin, tapi kita tahu kalau ini ada yang bikin, kan gitu? Lah mestinya kita juga harus beriman seperti itu. Walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan, kalau kita itu Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tahu siapa yang bikin kita. Bikin kita aja sudah aneh ya Bu ya. Jenengan enggak suka mikir-mikir kayak gitu ya Bu. Kalau saya tuh sering mikir-mikir, aneh juga ya manusia ya. Ya maksudnya kok cantik gitu ya. Iya ya cantik ya. Ada yang di masjid ini ada yang merasa nggak cantik, ya cantik semua, harus ngaku cantik Bu. Kalau nggak ngaku cantik itu nggak bersyukur namanya ya. Ya, Masya Allah ya. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan ya kan di dalam surat At-Tin, laqad kana lakum laqad kana lakum apa yang Atin Bu Aman? Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maksudnya itu bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan ciptaan yang sangat sempurna. Jadi manusia itu makhluk Allah yang paling sempurna, yang paling ganteng, yang paling cantik, yang paling keren Bu. Kalau nggak percaya tapi jangan marah ya Bu ya, nanti jengkel ke saya ya. Nanti kalau nggak percaya jenengan itu selfie ya, yang ya sama sapi, nggak ada sapi di sini ya, selfie ya, saya lah nggak usah jenengan ya. Saya itu gini, bener nggak sih ya kalau manusia itu makhluk yang paling keren. Lahirnya saya mikir-mikir, oh ya bener juga ya. Aku lihat kucing juga kayak gitu, ya kan Bu? Ya kan? Terus lihat kambing juga kayak gitu ya. Ternyata iya lu cantikan aku, kayak gitu. Lah pamane nganggo selfie jejerna karo kambing. Halo kambing cepret. Wah ya iya aku lah karo kowe gitu ya. Masya Allah. Itu. Jadi makanya ketika Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan Nabi Adam, langsung bilang kepada semua makhluknya, yaitu yang waktu itu adalah malaikat ya kan, yang kemudian malaikat itu tidak mau karena merasa lebih mulia dan lebih tua ya. Sudah kalau tidak salah hidupnya waktu itu malaikat Azazil, tadinya malaikat itu Bu yang jadi iblis ya, itu umurnya sudah 18.000 tahun ya. Sudah hidup 18.000 tahun di surga bersama Allah dengan selalu beribadah ya, selalu memuji Allah. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam disuruh sujud ya, karena Allah kagum dengan ciptaannya sendiri setelah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Sebab apa? Malaikat bersayap ya, terus malaikat kakinya banyak, ada yang gitu ya Bu ya, ada yang kepalanya banyak ya, Masya Allah. Jadi Nabi Adam kira-kira kalau kita seperti ini, Nabi Adam kan ya kayak gitulah, keren banget ya Bu ya. Kalau kita lihat jenengan sok ngelihat orang-orang Arab itu Habib-habib, keren apa keren? Iya, jenengan pernah lihat Pangeran Muhammad bin Salman? Iya, keren apa keren Bu? Lah, gue tembe pangeran Arab, ya? Apa mending Nabi Adam bapaknya, ya kan? Ayahnya kita manusia. Makanya nggak usah itu Bu, nggak usah
rendah diri, rendah hati rendah diri ya, rendah diri sama rendah hati beda ya. Kalau rendah hati itu merendahkan diri ya, tawadhu, santun gitu ya. Tapi kalau rendah diri, iya, tidak percaya diri. Ini ya harus pede aja Bu. Misalnya ada orang ngaku, nih aku keturunannya Sultan Hamengkubuwono gitu ya, Ibu nggak usah minder ya Bu ya, bilang aja aku malah keturunannya Nabi gitu ya. Nabi siapa? Nabi Adam alaihi. Sebenarnya kita satu ya kan, kita tuh satu Bu saudara, dari ayah yang sama yaitu Adam alaihi. Tapi ya anehnya manusia begitu. Jangankan kita yang sudah jauh sekali dengan Nabi Adam jaraknya, ya kan? Lalu Nabi Adam sendiri yang kakak adiknya itu membunuh ya, saling membunuh ketika baru bujang itu mau dinikahkan kan ya, Qabil sama Habil kan gitu. Nah, karena apa? Cemburu. Loh, jodohku yang cantik kok malah dijodohin sama dia yang jelek kan gitu. Nah, makanya kita nggak usah heran ya, naudzubillah, semua naudzubillah ya. Ada kakak adik ya Bu ya, ada saudara saling ya begitulah bertengkar, tapi kita tidak ingin seperti itu. Naudzubillah nih. Karena apa? Sudah ada jalannya masing-masing. Yang lurus berarti ke surga, yang seperti itu berarti ke neraka. Nah itu ya, itu kesempurnaan manusia sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Kekaguman Allah sendiri kepada dirinya sendiri yang telah menciptakan Nabi Adam alaihi salam dengan kesempurnaan. Sempurnanya apa? Dari wujudnya, tubuhnya lebih sempurna dari yang lainnya ya, dari makhluk lainnya, baik dari hewan, dari jin maupun dari makhluk yang lainnya. Nah, dari malaikat. Nah, kemudian tumbuhan juga begitu. Tumbuhan itu makhluk loh Bu ya. Makanya jangan ngawuran ya. Nebang pohon terus enggak apa-apa ya, bismillah lah ya. Itu hidup juga loh Bu ya. Bahkan kalau kita sering nonton film India ya Bu ya, kan lucu ya. Atau di Bali itulah. Di Bali itu yang namanya pohon itu dikembeni Bu ya. Di apa namanya? Di kaini ya. Karena orang itu yakin kalau itu adalah hidup, ada nyawanya, makanya ditutupi rapat ya. Nah, kita masa yang seperti ini enggak ditutupi kan bagus ya Bu ya. Nah, itu yakin seperti itu. Nah, tapi Islam sebenarnya juga begitu. Kita ingat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang khutbah di mimbar ya, itu mimbarnya menangis ketika Rasulullah sudah meninggal dunia. Menangisnya di mana? Yang menangis, yang mendengar itu sahabat. Loh, kenapa kamu menangis? Nah, Nabi juga begitu. Kenapa kamu menangis? Aku tahu engkau akan meninggalkan aku, tidak di sini sebentar lagi. Ini Bu ya. Jadi ini pada jadi saksi Bu besok ya. Percaya apa enggak? Ini tauhid tingkat tinggi ya. Jadi besok di surga itu semuanya hidup Bu ya. Cuma beda dengan yang di sekarang, lebih indah ya, lebih bagus. Makanya jangan disia-siakan. Ini baju yang kita pakai ini semua akan menjadi tanggung jawab kita, semuanya akan bersaksi. Bagaimana sikap kita kepada benda-benda yang di hadapan kita yang kita pakai. Itu seperti itu. Itu sudah tauhid juga ya. Nah, itu sekarang yang kedua, bukti alam tadi ya, saya bilang kan alam akhirat ya. Bukti alam akhirat yang kedua ini kisah nyata banget, dan ini dialami banget, dan yang cerita masih hidup. Cuma yang diceritakan sudah meninggal dunia. Jadi karena manusia itu sudah banyak bukti kayak gini kok pada tidak percaya saja, akhirnya ada bukti-bukti khusus yang di situ untuk mengingatkan, yaitu apa Bu? Ibunya suami saya ya punya putra yang putranya itu adiknya suami saya persis ya. Nah,
kan 3, berarti putra yang keempat ya. Tapi tidak berumur panjang ya, baru apa namanya ya 40 hari kurang lah ya, setengah bulan. Nah beliau itu, ini yang cerita buliknya, berarti adiknya ya. Beliau itu habis melahirkan. Orang Jawa, orang sekarang beda ya Bu ya. Zaman dulu itu yang namanya orang habis melahirkan, orang hamil, itu ndak boleh keluar malam-malam sembarangan. Iya Pak ya? Terutama waktu maghrib kan gitu ya. Tapi namanya manusia mau ditakdirkan ya, dilalah itu mules banget. Itu di desa sana Panulisan ya, dekat Jawa Barat perbatasan ya, Panulisan itu. Lah mules banget kepengen ke belakang. Lah zaman dulu belum ada toilet di dalam rumah. Jadi tempat buang airnya ya di luar rumah. Nah, mahrub-mahrub ke sana tuh. Nah, tahu-tahu masuk rumah langsung tebluk jatuh ya. Nah, setelah jatuh sampai ini Bu denyut najinya dipegang, enggak reaksi belas sampai 2 jam. Jadi kan dikira meninggal ya Bu ya. Nah, akhirnya sudah mau dikafani, sudah di mau pokoknya mau dimandikan gitu ya. Ternyata bangun lagi. Nah, setelah bangun lagi terus dia cerita, waktu kan itu lagi muyen ya. Sana itu bilangnya muyen, yang orang-orang nengokin bayi terus malam-malam pada itulah lek-lekan gitu ya. Nah itu pada muyen ramai, akhirnya pada ke situ semua, tetangga-tetangga sudah sampai 2 jam sih dikira meninggal ya. Lah habis itu terus dia bangun terus tanya, ini ada apa sih kok rame banget gitu. Terus ini yang adiknya itu yang cerita bilang, lah kamu kan tadi diam dikira sudah meninggal. Enggak, aku enggak kemana-mana, cuma tadi aku itu diajak ke suatu tempat yang di tempat itu tidak ada apa-apa, kosong, tapi di situ lagi masak-masak, tapi yang buat masak itu aneh. Jadi apinya kayu bakarnya manusia ya, wajahnya manusia, yang dimasak juga manusia. Nah, dibilang nih, akhirnya dia kan ketakutan di alam itu. Akhirnya astagfirullahaladzim, ya Allah gitu. Lah, yang di alam itu, yang dia datang ke sana pada ngomong, orang kayak gini kok dibawa sini buat apa? Sana, suruh pergi, suruh pulang lagi gitu. Nah, akhirnya dia dilempar pulang lagi sembuhan. Ya itu yang bangun itu ya. Itu kesaksian ya, bahwa memang ada alam di luar alam kita. Cuma itu tidak dijelaskan apakah itu alam jin, apakah itu tadi alam barzah ya, tidak dijelaskan. Yang jelas dia diajak ke alam kayak gitu, kaget karena Masya Allah orangnya ngeri-ngeri banget. Nah itu gambaran Bu, orang-orang yang suka maksiat, yang suka berdosa, di alam sana akan seperti itu. Nauzubillah nih. Nah, kalau anak saya malah sering saya ceritakan ya, sebelum corona itu ya, saya juga tapi di sini enggak, kalau di sini udah lama Ibu ya enggak ke sini. Jadi udah saya ceritakan ke itu yang jamaah saya. Jadi pas sebelum corona ya, ditabrak sepulang sholawatan ya. Nah, begitu kan malam Jumat Kliwon itu ya Bu ya, malam Kemis Wage sebelum Jumat Kliwon berikutnya, saya itu merasa kepengen tahu sebenarnya anak saya itu di sana gimana. Terus saya bilang ke Allah, mau tidur gini, ya Allah nyuwun tulung anaknya kula teng mriku kados pundi. Kula ampun kula sing diimpeni, tapi sederek napa sinten sing diimpeni, sebab nek anake kula teng mriku mboten sae, kula mangke mboten kiat. Begitu ya Bu ya. Tahu bahasa saya tadi, paham ya? Kok nggak tahu bahasa Jawa tulen. Paham ya, selamat paham ya, udah lama di Jawa ya. Nah soalnya apa? Saya orang Jawa, jadi bilang ke Allah juga pakai bahasa santun kan gitu ya. Nah terjemahannya udah tahu lah ya. Nah akhirnya apa? Benar Bu,
saya langsung tidur plek gitu ya. Setelah tidur kakaknya dia yang nomor 2 itu yang tadi nganter nanti juga jemput itu apa mimpinya apa, ketemu adiknya itu yang sudah almarhum itu ya. Lah di sana itu cerita katanya begitu dia nggak ngomong mati ya, orang mati ternyata nggak mati, hidup sih ya, jadi nggak ngerasa mati, ngertinya diajak ke suatu tempat. Nah di sana itu kayak tadi ceritanya, jadi apa ya, padang, jadi ara-ara ya, ara-ara itu bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesia apa, padang kan ya, tapi bukan padang apa gue, bukan padang bulan ya, artinya tempat yang luas yang tidak ada pohon-pohonan, luas banget jauh. Lah dia itu dituntun sama laki-laki yang wajahnya bersinar sampai dia itu tidak tahu wajahnya seperti apa. Nah dituntun banter banget, padahal teman-temannya itu pada ketinggalan. Lah sampai akhirnya ke suatu tempat yang di situ ada jembatan ya. Lah jembatannya itu, di bawah jembatan di kanan kirinya itu air Bu, air mendidih ya, air mendidih. Siapa yang di situ di dalam jembatan air itu? Manusia ya, ada yang segini, ada yang kelelep, ada yang itu pada tangannya begini minta tolong sama nangis-nangis kepanasan ya. Jadi manusia digodok pakai banyu umep ya, di situ nangis minta tolong. Tapi anak saya di atas jembatan banter melakukan karo ini laki-laki yang bercahaya ini, terus mau menolong kan kasihan ya, mau menolong kayak gini, mau nyangkut kan sampai ini kakinya juga diranggih-ranggih gitu, tapi nggak bisa ketarik anak saya, diranggih-ranggih terus pengen minta tolong, dan tangannya juga ya lagi begini diranggih di ceritanya itu ya. Nah setelah itu laki-laki yang menuntun dia bilang udah biarin aja, ayo jalan aja sampai pol. Akhirnya di tempat yang paling ujung itulah ada ujung jembatan itu, dia tuh bingungnya apa, di depan ada apa namanya pintu ya, pintu yang gede banget. Mungkin kalau Bu Hajah Amar sudah haji ya, kayak gitu dia ya. Saya kan belum pernah haji ya. Kira-kira gede banget, berukir indah, istana gitu ya, kayak istana tapi pintu gerbang. Lah dia suruh masuk nggak mau. Loh masuk kemana? Aku nggak mau sama laki-laki itu. Jadi ini jembatan ya, di kayak gini suruh masuk, anakku nggak mau, di itu Bu, didorong set gitu. Jadi akhirnya meloncat dari jembatan itu langsung bles buka temenan pintunya. Nah setelah buka, di dalamnya ternyata ada taman-taman indah sekali sama perempuan-perempuan cantik sekali, muda-muda, membawa nampan-nampan, ada buah-buahan, ada segala macam minuman yang enak-enak itu, makanan, nawarin ke anak saya. Nah setelah ditawarin, anak saya terus apa? Bingung begini, loh saya siapa di sini, kok banyak orang pesta, kok indah banget, pada makan-makan, tapi aku nggak ada yang kenal sama sekali, aku malu lah, nggak mau gitu. Dibatin waktu dikasih nampan ya, suruh makan itu, suruh milih minumannya. Terus ada suara Bu, bilang suaranya, kalau kamu malu, tapi bahasa Arab, ternyata di sana bahasa Arab Bu, nggak pakai bahasa Jawa. Hati-hati yang bisa bahasa Arab, bisa bahasa Arab nggak Bu? Tapi jangan khawatir. Kalau orang sudah beriman, bertakwa, apalagi sudah melaksanakan ajaran Islam, otomatis akan tahu sendiri di sana ya. Allahumma amin. Dan itu betul, nanti cerita berikutnya ya. Setelah seperti itu apa? Dia suruh batin saja pakai bahasa Arab ya. Mas, nek mama seizin, cara bahasa Cilacap ya, cara kita ya. Mas, kalau mamas itu, kalau abang itu apa malu, batin aja di hati, nanti apa yang kamu inginkan akan datang. Akhirnya anak saya batin temenan, disuguhi temenan, makan pesta di situ bareng-bareng, sampai kemudian bilang ke kakaknya, bilang gini, Jan, aku ngajuk lu ora kang nang kana kegenian, ayo kowe melu omahku nang kana tenang banget, indah, kepenak, ora kaya nang kene. Masya ini terus bareng itu ujarmu itu mimpinya kayak gitu ya Bu ya. Nah setelah itu saya duduk di kursi tamu,
anak saya yang nomor 2 itu apa namanya, duduk di situ di depan pintu. Pagi-pagi saya bilang gini, Ki, mau bengi kowe mimpi apa? Loh, ini ibu tahu gitu ya. Loh, kok ibu tahu gitu? Ya enggak, ibu tuh cuma tanya. Lah itu nyeritain mimpi sing itu. Lah setelah itu dia tidak sampai di situ dong, heran, mimpinya kayak nyata banget. Akhirnya dia tuh endingnya kan nggak mau diajak sama adiknya, nggak mau diajak ke rumahnya dia ya, yang itu ternyata bukan alam kita kan, yang nggak tahu itu apa alam barzah, alam kubur, apa surga nggak tahu. Yang penting ceritanya gitu ya, nggak ngomong alam surga apa barzah, sing jelas itu alam akhirat setelah dia meninggal kan. Lah terus dilalah anakku itu yang nomor 2 nggak mau. Lah setelah nggak mau kan dia ingat waktu diajak dia, terus ya wis lah nek ora gelem aku arep turu gitu loh, sing adiknya itu. Lah akhirnya tidur. Lah menurut di mimpinya itu tidurnya begini, bawa HP, pegang gini, terus pakai baju, pakai sarung. Lah anakku kan kaget, mimpi kayak nyata banget. Terus di mimpinya itu tidurnya malah di rumah sendiri, di kamar tengah. Jadi enggak di yang di mimpinya itu di surga itu, karena lagi kepengen ya wis aku sing turu kene gitu ya, tidur di rumah yang di dunia gitu ya. Anak saya nomor 2 masuk ke ruang tengah, bener Bu. Yang lagi tidur itu yang kakaknya yang nomor 1 pakai baju yang dipakai adiknya di dalam mimpi. Dan posisinya persis seperti itu, HP-nya juga seperti itu. Berarti itu adalah mimpi yang benar, ya Bu ya. Paham? Yakin boten jenengan? Kalau saya langsung yakin, alhamdulillah ya Allah, berarti anak saya di sana bahagia. Allahumma amin. Karena takut untuk anak saya kenapa, tapi memang ketika meninggal diceritakan, karena saya nggak pernah lihat videonya, itu dia bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, inna lillahi raji'un gitu ya. Terus apa innalillahi dulu baru Allahu Akbar 2 kali, terus tek itu meninggal ya kan. Terus juga pulang sholawatan, yang terbaik kan ya, bujang kan gitu. Itu contoh ya. Memang ada alam selain alam dunia ya. Itu bukti tadi ya, tauhid. Harus yakin ada Allah, ada Sang Pencipta. Bahkan alam itu juga tidak hanya di dunia toh, tapi ada alam barzah, ada surga ya. Kalau orang-orang yang syahid dikatakan termasuk orang sedang menuntut ilmu, apalagi habis sholawatan, itu namanya syahid ya, meninggalnya syahid. Nah itu termasuk anak saya itu seperti itu. Nah Allahumma amin. Sudah ya itu. Ini benar jamnya Bu? Benar? Masih diteruskan tentang tauhidnya ya? Sebentar lagi ya. Biasanya sampai jam 5 ya? Iya. Berarti asyhadu an la ilaha illallah artinya aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Mengapa seperti itu di dalam Islam? Ya sudah jelas. Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi utusan Allah yang di situ sudah diberikan wahyu oleh malaikat Jibril bahwa Allah adalah Tuhan. Nah, bahkan Nabi Muhammad diceritakan bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mencari Tuhan, kan gitu ya. Orang tuanya menyembah berhala patung, kan ya, orang tuanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua masyarakatnya ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah gunung, ada yang menyembah setan ya, dewa-dewi yang kejahatan, itu kan setan berarti ya. Dan terus ada yang menyembah malaikat, yaitu dewa-dewi kebaikan gitu. Tapi Nabi Ibrahim tidak percaya. Akhirnya kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ditunjukkan supaya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian juga Rasulullah Muhammad SAW ketika bingung bertafakur ya. Kalau Bu Hajah Amar sudah ke sana ya, namanya Gua Hiro, Gua apa? Sur ya? Sur apa Hiro?
Gua Hiro ya. Sebenarnya kalau Hiro itu bahasa Arab artinya gua juga ya. Guanya enggak gede, di situ tempat bertafakur. Tafakur itu berpikir sebenarnya siapa Tuhanku kan gitu ya. Bawa bekal Bu, puasa tapi bawa bekal ya. Di sana minta izin sama istrinya terus dibawain bekal buat berbuka. Akhirnya pada malam 17 Ramadan ya, yang kita peringati sebagai Nuzulul Quran, itu turun wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah itu tauhid yang pertama itu Bu, kata bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca tapi dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Nah, berarti tauhid di sini yang pertama ada yang dinamakan tauhid rububiyah. Tauhid apa Bu? Rububiyah, yaitu tauhid yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Yang kita baca, kalau tidak ada bacaan itu maka sholatnya tidak sah. Yaitu apa? Di situ ada Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu rabbil alamin, Tuhan seluruh alam. Seluruh alam itu ya alam dunia, ya alam akhirat, ya alam barzah, ya alam kandungan, ya alam ruh ya. Manusia itu ternyata ke alam banyak. Makanya orang mati itu nggak kerasa mati, nggak ngaku mati, karena hakikatnya kematian itu hanya berpisahnya antara jasad dan ruh. Jasadnya di tanah, ruhnya ke alam lain. Nah, kalau orang di dalam rahim begitu, ketika belum ke rahim di alam ruh dulu ya Bu ya. Di alam ruh dulu, di Lauh Mahfuz. Terus kemudian ruhnya dimasukkan ke jasad yang ada di rahim ibu, barulah menjadi janin. Baru di dunia menjadi utuh ya, jasmani, ruhani, jasmani dan ruh ya, tubuh juga ruhnya. Nah nanti dari alam dunia ini kembali ke alam ruh, makanya ruh dan jasad dipisah, tinggal ruhnya yang hidup selamanya ya. Jadi sebenarnya mati itu hanya merupakan pintu untuk menuju alam yang selanjutnya. Yakin Bu? Alhamdulillah ya. Kalau nggak yakin itu adalah bisikan setan. Caranya gimana? Cepat-cepat istighfar sebanyak mungkin, terus langsung syahadat. Memang setan seperti itu Bu. Sering menggoda hati manusia, ragu-ragu, terus pikirannya bingung. Makanya orang-orang banyak seperti itu ya. Oh, boro-boro menyembah sampai sholat sampai apa itu sih? Lung setan kok disembah, kepriwe logikanya ya? Orang percaya Tuhan be aneh kan gitu ya, yang itu yang satanik itu ya. Dah. Itu syahadat yang tauhid yang pertama namanya tauhid rububiyah. Tauhid yang menyatakan bahwa Allah lah Tuhan seluruh alam. Dalilnya apa? Surat Al-Fatihah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah ya. Tauhid uluhiyah. Uluhiyah itu berasal dari kata ilahun, artinya Tuhan atau sesembahan ya. Sesembahan. Kalau tadi adalah penguasa, Rabbun ya, atau yang memiliki ya alam ya. Yang kedua ini adalah yang disembah ilahun, makanya tauhid uluhiyah atau ilahiyah. Nah, tauhid uluhiyah ini tauhid yang menyatakan bahwa Allah itulah satu-satunya Tuhan yang harus disembah, dan kita juga harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu di dalam surat An-Nahl yang di situ dikatakan wa'budullaha ya, beribadahlah atau menyembahlah kepada Allah ya, dan wajtanibut tauhid, jauhi tauhid. Tauhid itu apa? Tauhid adalah segala sesuatu selain Allah yang dijadikan Tuhan. Paham ya Bu ya?
Jadi kalau ada patung dijadikan Tuhan yaitu namanya tauhid ya. Terus ada pohon dijadikan Tuhan yang namanya tauhid ya. Kan dulu kan sering saya cerita ya, kurma dijadikan Tuhan ya, dibikin patung ya, terus nanti dimakan juga. Naudzubillah. Aneh itu manusia ketika Rasulullah belum datang, belum memberitahu tentang Islam. Nah, sekarang juga aneh lagi karena Rasulullah sudah jauh, yang dakwah itu lupa menyampaikan ini ya kan. Yang pada dakwah malah menyampaikannya politik kan gitu ya. Terus apalagi ekonomi, tauhidnya enggak disampaikan. Jadi memang itu betul Bu, tauhid itu yang pertama dan yang utama harus disampaikan. Jadi pas ini ya kajian ini ya. Itu tauhid ilahiyah. Jadi kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan dalam Al-Qur'an surat lainnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan manusia kecuali untuk menyembah Allah ya. Nah, menyembahnya atau beribadahnya itu gimana? Yang menyembah dan ibadah yang paling utama, yang paling pertama adalah sholat, ya kan? Nah, sholatnya itu harus berisi, isinya apa? Iman. Jadi sholat itu tidak Allahu Akbar jengkang-jengking, tengok-tengok kayak penjen cewek enggak ya. Tapi di situ adalah betul-betul maknai bahwa aku mengakui ada Allah sebagai yang wajib disembah, Tuhan yang wajib disembah. Terus ketika kita bilang Allahu Akbar, ya benar-benar di sini di hati bahwa Allah lah yang maha besar. Saya hina. Makanya orang kalau sholatnya khusyuk ya, orangnya akan merasa tawadu ya, tidak sombong ya, santun karena tahu makna-makna bacaan dan gerakan yang ada di dalam sholat. Bahkan sujud ya, sujud kan begini ya Bu ya, jengking ya, nungging ya, kepala jidat di bawah. Lah ini pantat malah di atas ya kan, coba bayangkan ya. Itu adalah gambaran ya bahwa manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu seperti itu ya, sangat hina, sangat rendah, sampai-sampai kepalanya saja lebih rendah dari pantatnya ya. Nah, tetapi di sini artinya manusia sebagai makhluk ya, manusia sebagai hamba Allah. Berbeda lagi ketika kita memaknai manusia sebagai khalifah di bumi ya. Kalau manusia sebagai khalifah di bumi, manusia adalah yang paling mulia, manusia adalah yang paling sempurna. Karena apa? Malaikat tidak mampu menjadi khalifah, malaikat tidak mampu memimpin dunia. Bahkan bingung toh ya. Ono malaikat ditakoni, malaikat iki kepriye carane gawe masjid ya, bingung toh ya, mbuh ya. Sebab malaikat itu sejak diciptakan ada yang cuma takbir toh. Allahu Akbar, Allahu Akbar dari mulai diciptakan sampai nanti kiamat ya. Ada yang cuma Fatihah tok, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, terus kayak gitu terus ya sejak diciptakan sampai hari kiamat. Ada yang rukuk terus ya, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim, kayak itu terus. Itu adalah ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj di setiap langit itu ya, sebelum sampai kepada Allah diberitahu atau melihat menyaksikan itu sampai terkagum-kagum di hati beliau. Ya Allah, ternyata ada makhluk yang namanya malaikat begitu taatnya kepada Engkau, dari awal diciptakan mau takbir sepanjang hidup. Ada yang mau sujud sepanjang hidup, ada yang mau rukuk sepanjang hidup, ada yang mau tasbih sepanjang hidup. Nah, akhirnya ketika sudah heran seperti itu di hadapan Allah langsung dibilang, ya Muhammad, kamu heran dan ingin kamu seperti malaikat. Baiklah, kamu saya berikan amalan supaya seperti malaikat pahalanya, yang sepanjang hidup hanya menyembahku dan taat kepadaku, yaitu sholat 50 kali. Ingat ya? Nah, itu hanya yang saya sampaikan segitu untuk itu aja, untuk mengingatkan saja ya, bahwa itulah yang kemudian yang namanya
tauhid ilahiyah atau uluhiyah. Intinya suruh menyembah kepada Allah. Akhirnya kepada Nabi Muhammad SAW pada waktu malam Isra Mi'raj diperintahkan supaya kamu memiliki pahala sebesar semua malaikat yang diciptakan, yang disaksikan oleh Nabi Muhammad. Itu malaikatnya itu Bu, nggak terhitung ribuan atau jutaan lah, pokoknya di langit pertama takbir semua, langit kedua Fatihah semua, langit ketiga rukuk semua, itu sampai ke Allah, sampai ada yang salam semua gitu. Akhirnya diberikanlah perilaku-perilaku malaikat itu kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Yang 50 itu tadi sebagai cara menyembah kepada Allah. Namun demikian akhirnya dikurangi karena atas rekomendasi ya atau saran Nabi Musa alaihi salam. Alhamdulillah. Iya Pak ya Bu. Apa jenengan suka yang 50? Nek bisa 5 bedi korting ya Bu ya. Iya Pak ya. Iya kan? Iya, anakku begitu Bu. Dulu waktu masih kecil ya. Mohon doanya sekarang di pesantren Banyuwangi, dan besok pagi saya nengok ke sana ya. Mudah-mudahan anak saya itu panjang umur ya, dan mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah ya. Jadi bisa untuk menjadikan berkah bagi semuanya, termasuk bagi dakwah Islam. Allahumma amin ya. Itu dulu aku kecil gitu Bun, aku ya kalau sholat nggak wajib, kalau nggak disuruh sholat, aku milih nggak sholat. Nggih napa nggih? Jenengan gitu. Jujur bae lah Bu. Kalau sholat tidak wajib, jenengan milih sholat apa milih enggak? Jujur. Lah, kalau enggak wajib loh. Hah? Ora ya. Apa meneh nek lagi plesir ya Bu ya. Lagi plesir, lagi ngantuk, lagi kesel, lagi males ya kan? Nah, jadi yang kita laksanakan sebenarnya bot-botan wajib cara bahasa Jawane ya kan? Karena diwajibkan ya kan? Makanya di situ dikatakan sholat hukumnya fardu. Kalau enggak fardu, saya yakin banyak yang tidak sholat, termasuk saya. Iya ya Pak ya? Iya Mbak? Terutama itu loh, nek lagi kesel, nek lagi ngantuk, nek lagi males, nek lagi meriah, iya kan? Karuan, aku sehat, duit akeh ya Bu ya, lagi bahagia, karo bojone lagi romantis, karuan, sholatnya suwe Allahu Akbar ya Bu ya, terus memuji-muji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dine duit akeh banget ya kan. Tapi kalau lagi susah pasti males kan itu ya. Nah itu ya uluhiyah. Yang ketiga adalah tauhid sifat ya, sifatiyah atau makna. Artinya apa? Artinya asma ya, tauhid asma atau asma itu nama ya Bu ya, Asmaul Husna kan nama-nama Allah. Nah itu di dalam surat Toha, di sana ada la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, yaitu Allah yang memiliki nama-nama yang baik. Ada 99 nama. Itulah tauhid yang ketiga, yaitu tauhid yang mentauhidkan Allah karena sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifatnya apa? See you next game. Besok maning ya Bu ya. Wis rampung. Itu tauhidnya sudah dikasih semua, 3 macam-macamnya. Dalam 1 jam ini kita mendapatkan banyak sekali ya Bu ya. Ilmu yang sangat luas sekali. Jadi itu kalau di pertemuan kuliah itu bisa 4 kali pertemuan ya Bu ya. Di sini 1 kali langsung rampung kan gitu ya, karena metodenya cepat, padat, kilat ya, sejam menerangkan tentang tauhid dengan ya selesai. Tapi baru pengertiannya dulu dan macam-macam tauhid. Tadi kan pengertian tauhid terus macam-macamnya ada 3 tadi. Saya kira itu didoain apa langsung ada yang bertanya.
Oh, ada yang bertanya, oh ya, aku lupa ngerti ya, mau seperempat jam untuk tanya ya. Monggo, nggih, monggo.